Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke lah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita lanjut materi kita yang minggu lalu, yaitu mengenai otonomi daerah. Nah, pengertian dari otonomi daerah. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian dari otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, C.J. Pransen. Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. B. J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebiasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Nah, inilah menurut mereka. Nah, otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan daripada otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Negara Kesatuan Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya. Nah, kemudian yang keempat, landasan hukum pemerintahan otonomi daerah di Indonesia. Nah, ada beberapa landasan hukum ya pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. C. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. F. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. G. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. H. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. I. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. J. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. K. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. M. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, itulah undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Yang kelima, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama adalah nilai unitaris. Nah, yang dikatakan dengan unitaris
yaitu yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Nah, jadi negara kita adalah tetap negara Indonesia, tidak ada lagi negara di dalam negara. Yang kedua adalah nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikutnya adalah mengenai titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten ataupun kota. Nah, dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, dimensi politik. Kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Yang kedua, dimensi administratif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Yang ketiga, kabupaten ataupun kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten ataupun kota lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Nah, yang dikatakan nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Nah, sedangkan bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Nah, yang dikatakan dinamis ya berarti pelaksanaan otonomi selalu menjadi sasaran atau menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Nah, selain itu, terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, prinsip kesatuan, yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus menjunjung aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab, yaitu pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Yang ketiga, prinsip penyebaran, yaitu asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Yang keempat, prinsip keserasian, yaitu pemberian otonomi daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Yang kelima, prinsip pemberdayaan, yaitu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama di dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada politik dan kesatuan bangsa. Nah, okelah anak-anak, sampai sini penjelasan dari Ibu. Apabila kamu belum jelas, nah boleh tanyakan, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.